Halo Sobat Investor, selamat datang di channel Sobat Saham. Channel yang fokus membahas saham-saham yang berfundamental bagus dengan valuasi yang murah. Video ini merupakan edisi saham murah 2020 untuk periode bulan Desember 2020. Pada video ini, saya akan mencoba memberikan 20 saham yang valuasinya paling murah dilihat dari PBV dan PER-nya, di mana sudah banyak saham-saham yang naik tinggi 2 bulan terakhir, namun masih ada peluang di saham-saham yang valuasinya murah. Jadi, tonton video ini sampai habis ya, agar sobat mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, sebelum kita lanjut, jika sobat saham suka video-video di channel ini, silahkan di-share, like, dan jangan lupa di-subscribe ya, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari sobat saham. Pada seleksi kali ini, pertama saya akan memilih saham-saham yang masih menghasilkan laba bersih yang tidak sampai minus di tahun 2020 ini. Sehingga nanti di tahun 2021 perusahaan akan mampu tumbuh lebih cepat. Kedua, saya pilih saham-saham yang saham publiknya itu di atas 500 juta lembar saham. Sehingga sahamnya akan lebih liquid. Sehingga sobat bisa dengan mudah masuk dan keluar. Yang ketiga, saya seleksi berdasarkan PBV di bawah 1 dan PER di bawah 15 saat video ini dibuat. Khusus saat ini, DER saya tidak akan masukkan sebagai kriteria seleksi agar saham-saham dari sektor keuangan ikut masuk, di mana sektor ini sangat menarik saat ini, dan kemungkinan akan mengalami kenaikan kembali terutama saham-saham yang belum naik banyak di 2 bulan terakhir. Oke, tanpa panjang lebar lagi, berikut ke 20 saham tersebut. Saya urutkan dari PBV terbesar ke terkecil. Nomor 20, BNII, Bank Maybank Indonesia, PBV-nya 0,80, PER-nya 14,7, dividen yield di tahun 2020 sebesar 1,6%, standar deviasi PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 1,5. Nomor 19, BULL, Buana Lintas Lautan, PBV-nya 0,79, PER-nya 5, di tahun 2020 tidak membagikan dividen. Standar deviasinya, PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 1,1. Nomor 18, TBLA, Tunas Baru Lampung, PBV-nya 0,77, PER-nya 8,1, dividen yield di tahun 2020 sebesar 3%, standar deviasi PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 2,2. Nomor 17, PALM, Providen Agro, PBV-nya 0,77, PER-nya 7,3, dividen yield di tahun 2020 sebesar 10,1%, standar deviasi PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 2,1. Nomor 16, ELSA, El Nusa, PBV-nya 0,75, PER-nya 11,2, dividen yield di 2020 sebesar 3,2%, standar deviasi PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 1,5. Nomor 15, SDRA, Bank Wori, PBV-nya 0,71, PER-nya 9,1, dividen yield di 2020 sebesar 1,7%, standar deviasi PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 1,5. Nomor 14, BNGA, Bank CIMB Niaga, PBV-nya 0,65, PER-nya 10,7, dividen yield di tahun 2020 sebesar 5,2%, standar deviasi PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 1. Nomor 13, TDPM, Tridomain Performance Material, PBV-nya 0,65, PER-nya 8,9, di tahun 2020 tidak membagikan dividen. Standar deviasinya PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 2,2. Nomor 12,
NISP. Bank OCBC, NISP PBV-nya 0,63, PER-nya 7,3 di tahun 2020 tidak membagikan dividen. Standar deviasi PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 1,4. Nomor 11 PNBN, Bank Pan Indonesia, PBV-nya 0,62, PER-nya 9, di tahun 2020 tidak membagikan dividen. Standar deviasinya PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 1,1. Nomor 10 AMAG, Asuransi Multi Artaguna, PBV-nya 0,61, PER-nya 10,8, dividen yield di tahun 2020 sebesar 12,9%, standar deviasi PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 1,4. Nomor 9 SRIL, Sri Rezeki Isman, PBV-nya 0,58, PER-nya 4, dividen yield di 2020 sebesar 0,3%. Standar deviasinya PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 1,8. Nomor 8 CMNP, Citra Marga, PBV-nya 0,54, PER-nya 8,9, di tahun 2020 tidak membagikan dividen. Standar deviasinya PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 1,4. Nomor 7 PBRX, Pan Brothers, PBV-nya 0,40, PER-nya 4,2, di tahun 2020 tidak membagikan dividen. Standar deviasi PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 1,6. Nomor 6 LPCK, Lipo Cikarang, PBV-nya 0,38, PER-nya 1,5, di tahun 2020 tidak membagikan dividen. Standar deviasinya PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 1,4. Nomor 5 PNLF, Panin Finansial, PBV-nya 0,31, PER-nya 4,5, di tahun 2020 tidak membagikan dividen. Standar deviasi PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 0,7. Nomor 4 SMDR, Samudra Indonesia, PBV-nya sebesar 2,5%, PER-nya 9,8, dividen yield di 2020 sebesar 2,5%, standar deviasinya PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 0,6. Nomor 3 BMTR, Global Mediacom, PBV-nya 0,25, PER-nya 5,1, di tahun 2020 tidak membagikan dividen. Standar deviasinya PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 1,5. Nomor 2 IPOL, Indopoli Swakarsa, PBV-nya 0,23, PER-nya 7,0, di tahun 2020 tidak membagikan dividen. Standar deviasinya PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 0,5. Nomor 1 PNIN, Paninvest, PBV-nya 0,13, PER-nya 4,0, di tahun 2020 tidak membagikan dividen. Standar deviasinya PBV-nya selama 5 tahun tertinggi di angka 0,4. Dari ke-20 saham ini, sobat bisa lihat lebih jauh lagi ke dalam laporan keuangannya dan historisnya selama beberapa tahun. Jika kinerjanya makin membaik atau ada sentimen positif di sektornya, maka akan menjadi pendorong untuk harga sahamnya naik kembali. Dari ke-20 saham ini, saya tertarik dengan sektor properti, di mana ada sahamnya LPCK, serta sektor bank. Ada 5 bank yang masuk dengan valuasinya yang murah. Jadi sobat bisa pilih saham yang terbaik. Oke, itu ya sobat hasil seleksi saya. Semoga bisa memberikan masukan. Semoga sobat makin profit dan sehat selalu. Sampai jumpa.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya sobat. Jangan lupa di subscribe ya, agar kami makin semangat membuat video analisa saham.